Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayat. Di antara tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan pada titik akhir nanti adalah sikap kembali kepada Allah pada titik awal ketika memulai. Berkaitan dengan hikmah tersebut, mari kita ingat hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya niat dalam hati siapapun ketika melakukan amal apapun. Nabi bersabda dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Keabsahannya ditentukan oleh niatnya. Kesempurnaan amalnya juga ditentukan oleh amalnya. Keistiqomahan dalam amal itu juga ditentukan oleh niatnya. Karena itu Nabi mengingatkan, setiap orang memiliki apa yang dia niatkan. Dalam hadis lain Nabi mengingatkan ada amalan yang tampilannya adalah amal akhirat, karena salah niat bisa berubah menjadi amal duniawi. Dan sebaliknya ada amal yang tampilannya adalah amal duniawi, seperti bekerja mencari rezeki, kerawat keluarga, kerawat rumah dan seterusnya. Semua itu tampilannya duniawi, tapi karena tatanan niat yang baik, yang benar, bisa berubah menjadi amal ukhrawi. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengingatkan, saya tidak khawatir atas umatku mereka akan kembali menjadi syirik, menyembah patung, menyembah matahari dan seterusnya. Tapi yang paling aku takutkan adalah syirik khafi. Kemudian Nabi menjelaskan yang dimaksud syirik khafi adalah salah tujuan dalam amal. Kalau kita tengok, Al-Ghazali menggambarkan ada orang yang beramal itu dengan mentalitas pedagang. Amal apapun mentalitasnya adalah akan mendapatkan apa. Bisa apa itu duniawi, bisa juga apa itu akhirat, termasuk mencari surga. Berkaitan dengan model mental semacam itu, ada hadis Nabi yang menghikayahkan hadis qudsi. Allah berfirman, apakah aku tidak layak untuk diibadahi? Andai kata aku tidak mencipta surga dan aku tidak mencipta neraka. Dalam masalah niat ini penting kita ikhlas. Ikhlas itu artinya sejak awal kita harus sadar tujuan adalah lillah, karena Allah memerintahkan. Ada ayat, ada hadis yang memerintahkan amalan itu. Lillah juga bisa dimaknai tujuannya adalah hanya karena mencari ridha Allah. Pencarian ridha Allah menjadi tujuan tertinggi, meskipun mungkin sebagai manusia masih punya tujuan yang tetap dikontrol dengan ridha Allah itu.
kerja tentu saja wajar kalau kepingin mendapatkan penghasilan, tetapi masih dikotor dengan diridhoi Allah atau tidak. Diridhoi, laksanakan. Tidak diridhoi, mundur, cari yang lain. Itu tujuan tertinggi amal, berarti ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari semua itu yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Sakandari mengingatkan pada pentingnya tatanan batin seseorang ketika memulai, yaitu suluk, proses perjalanan rohani menuju ma'rifat atau wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu penting memulai dengan sikap batin yang benar. Imam Ibnu Ubad Ar-Randi menjelaskan setiap orang yang melakukan suluk punya titik awal atau bidayah, yaitu ketika dia memulai suluknya. Kemudian punya juga titik akhir, yaitu keadaan ketika dia wusul sampai tingkat ma'rifah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa menata dengan benar titik awalnya, dengan cara apa? Yaitu birruju ilallah ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita tidak ada diadakan oleh Allah, tetap ada juga karena izin Allah. Bisa menjalani apa yang tugas kita juga karena pertolongan Allah. Yang kedua adalah wattawakkuli ilallah, wattawakkuli alaih, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya melakukan usaha apapun, termasuk dalam proses perjalanan ruhani, dengan cara ibadah, dengan menekuni zikir dan seterusnya, tetap saja harus ada sikap tawakal, pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya yang ketiga, harus ada dalam tatanan rohani seorang adalah al-isti'anah bihi, mohon pertolongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengajarkan satu doa kepada sahabat Abdullah bin Abbas, dan pesan Nabi, bacalah doa ini setiap kali selesai sholat, jangan pernah kau tinggalkan. Doa itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dalam doa itu kita mohon maunah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa syukur, untuk bisa ibadah dengan baik, untuk bisa zikir dengan baik. Artinya menjalani tugas sebagai Abdullah, ibadah, zikir pada Allah, syukur pada Allah. Jangan hanya mengandalkan kemampuan diri. Banyak orang yang sehat ternyata sholat tidak kuat. Ada orang yang kuat melakukan pekerjaan yang berat, tetapi nyatanya tidak bisa puasa Ramadan. Ada yang kuat secara fisik, tapi ternyata secara rohani sangat lemah. Dapat ujian Allah sedikit dalam bentuk dikurangi nikmat sehat, bisa sudah sangat berkeluh kesah, atau dikurangi rezekinya sudah langsung melakukan hal-hal yang haram. Semua itu tentu saja kelemahan dari sisi mentalitas. Kalau orang memulai dengan sikap yang demikian, diharapkan dia aflaha wa anjaha fi nihayatih, dia akan beruntung, akan sukses dalam titik akhirnya mencapai ma'rifat dan usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana wusulu ila Allah ta'ala fa amina alaihi minar ruju' wal inqita. Kalau memang seseorang benar-benar sampai usul kepada Allah, dia akan diberikan aman dari kemungkinan berputar haluan, kembali dari suluknya, bahkan keterputusan dari suluknya. Dalam realitas kita banyak menemukan orang yang menyendiri hijrah dari kenakalannya, bertaubat dan seterusnya,
sudah berusaha untuk dibimbing dengan baik oleh orang yang memang kompeten untuk itu. Tetapi tanpa pertolongan Allah, semua kemungkinan untuk terputus dan berputar haluan sangat mungkin terjadi. Ada sebagian ulama yang membuat pernyataan, dan mungkin ini penting untuk kita cermati. Man dhanna annahu yasuru ilallahi ta'ala bighairillah quti'a bihi. Barang siapa punya dugaan bahwa dia bisa wusul kepada Allah SWT tanpa Allah, mengandalkan selain Allah, termasuk dirinya sendiri atau orang-orang lain selain dirinya sendiri, quti'a bihi, maka dia akan terkena keterputusan. Wa man ista'ana bi ibadatillah bi nafsihi wukila ila nafsihi. Barang siapa ingin mendapatkan bantuan untuk ibadah kepada Allah dengan dirinya sendiri, dia punya dugaan bahwa dengan kesehatannya, dengan niatnya, dengan perencanaan dirinya sendiri, dia bisa beribadah dengan baik tanpa melibatkan pertolongan Allah. Wukila ila nafsi, maka dia akan diserahkan pada dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja akhirnya secara manusiawi yang ada kelemahan-kelemahannya. Kita punya banyak bosan, punya banyak kelemahan mental maupun fisik. Bisa jadi ada orang yang kita lihat ketika dia sehat ibadah dengan baik, sakit putus ibadahnya, atau sebaliknya ada orang yang sakit ibadah dengan baik, tapi ketika sehat maka dia lupa segalanya, seakan-akan tidak butuh ibadah, tidak perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentu saja kita penting untuk mengingat ajaran Islam yang termasuk pokok untuk membuat kita sadar diri adalah firman Allah, la haula wala quwata illa billah, dan beberapa ayat illa billahil aliyyil azim. Prinsip kita sebetulnya tidak punya daya untuk ibadah, untuk amal soleh kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa, tidak mampu, tidak punya daya untuk menghindari maksiat, untuk menghindari hal-hal yang jahat, yang buruk, kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kesadaran prinsip semacam itu, insya Allah kita bisa menata hati kita dan selanjutnya bisa ikhlas dalam amal dan sukses dalam amal kita mendapat ridha Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.